Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, jumpa lagi di seri panduan aplikasi Erapod kurikulum merdeka jenjang PAUD berbasis Microsoft Excel PBA di langkah yang ketiga atau di langkah yang terakhir. Di langkah ketiga ini merupakan langkah opsional. Nah, langkah ini bisa Bapak Ibu lakukan manakala pada saat proses mencetak ada kendala dari posisi ya. Nah, posisinya mungkin ada yang naik ke atas atau yang turun ke bawah tidak sesuai atau tidak standar seharusnya. Maka di langkah ketiga ini kita akan bahas cara pengaturan area cetak secara manual jika diperlukan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mencetak sudah normal, tidak ada masalah, ya sudah tidak usah dikerjakan. Ini hanya opsional saja. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pada dasarnya hasil cetak yang normal seperti ini, saya menggunakan printer Epson ya. Nah, normalnya seperti ini untuk versi yang pertama atau versi 1, dimana untuk ininya uraian dan ininya tuh satu lembar ya. Ini yang normal ya, yang ini hasil asesmen dan ini adalah uraiannya atau deskripsinya secara normal seperti ini. Namun Bapak Ibu, ada beberapa kasus yang memang ditemukan, ada kasus seperti ini, dimana misalnya garisnya numpang begini, kemudian yang bawah naik ke atas, pokoknya ada kasus seperti ini. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, ini bisa terjadi karena yang pertama bisa printernya belum terinstall dengan drivernya. Nah, ada beberapa printer yang memang dicolok gitu ya, dapat dikonekkan ke laptop langsung dia mendetek. Tapi walaupun mendetek Bapak Ibu, komponen yang di dalamnya itu belum terinstall sempurna karena misalnya seperti ukuran kertas yang nantinya nggak muncul dan lain sebagainya. Itu bisa jadi. Kemudian yang kedua adalah page setup bawaannya tidak compatible dengan printer yang Bapak Ibu gunakan. Jadi harus di-set sebelum mencetak ya, seperti itu. Nah, tahap solusinya Bapak Ibu ya, tahap solusinya yang pertama, pastikan Bapak Ibu silahkan kerjakan dulu semua datanya, input nilai, periodik, data dan sebagainya. Pokoknya intinya sudah selesai lah semuanya. Nah, kemudian pastikan di printer Bapak Ibu sudah terinstall ya, sudah terinstall dengan drivernya. Kemudian Bapak Ibu sebelum mencetak silahkan nanti dilihat apakah terpotong atau tidak. Nah, kalau seandainya ada hal yang terpotong, silahkan Bapak Ibu dioprek di bagian setting page ya, setting page setupnya sebelum mencetak, batas kanan kiri atasnya. Nah, apabila masih juga setelah disetting batas kanan kiri atasnya masih juga tidak normal, maka Bapak Ibu bisa menggunakan alternatif kedua, yaitu melakukan proses perapihan ya, perapihan di bagian akhir percetakan. Nah, caranya bagaimana? Silahkan disimak. Nah, yang pertama Bapak Ibu, langkah pertama, kalau seandainya ternyata terpotong, misalnya seperti gambar tadi, ada yang ke bawah, ada yang ke atas, tidak rapi, tidak normal, Bapak Ibu nanti pada saat pencetak, pilih page setup ya. Nah, ini default bawaannya adalah untuk top 1,9, leftnya dengan rightnya 1,8, bottomnya 1,9. Itu di laptop saya Bapak Ibu, atau di default ya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu ternyata masuk ke laptop Bapak Ibu dengan ukuran seperti ini, banyak yang naik ke atas atau turun ke bawah atau ke samping, Bapak Ibu mainkan di sini, di left, right atau top dan bottom. Ya, seperti itu. Nanti topnya naikkan berapa, leftnya berapa, rightnya berapa, bottomnya berapa biar pas. Itu yang pertama. Tapi kalau seandainya langkah ini tidak bisa jalan, maka Bapak Ibu kembalikan defaultnya 1,8, 1,8, 19, 19. Nah, lakukan langkah kedua. Langkah kedua yaitu proses melakukan page setup, mengedit posisi lah ya, mengedit area cetak. Tapi sebelum Bapak Ibu melakukan proses editing area cetak biar nanti pas,
Nah, terlebih dahulu saya sampaikan, yang pertama, Bapak Ibu dilarang menambah baris atau kolom pada area cetak yang sudah ditentukan, ya. Bapak Ibu, yang kedua, karena baris dan kolom telah dikunci dengan script, jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti menambah kolom, menambah baris, maka akan menjadi acak ya, begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, nanti kalau misalnya Bapak Ibu menambah, mengurangi kolom atau baris atau sel, ya bisa jadi nanti berakibat ya tidak sesuai lah ya gitu. Oleh karenanya Bapak Ibu tolong memperbaikinya hati-hati ya. Nah, di bagian ini Bapak Ibu silahkan boleh menambahkan bagian yang kurang pas menjadi pas gitu ya. Oke, lebih jelasnya langsung saja dibuka aplikasi e-rapotnya. Nah, baik Bapak Ibu, sudah dibuka aplikasinya ya. Nah, sekarang kita coba cetak rapot ya, Ihsan Mail. Kemudian cetak rapot. Nah, di sini Bapak Ibu bisa diperhatikan ya. Nah, di sini ternyata tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena ada bagian yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang muncak ke atas. Nah, sekarang langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk menyetel ya atau nge-setup lah. Untuk nyeting antara area cetak dengan printer Bapak Ibu, pilih Pack Setup di sini. Kemudian pilih marginnya kita naikkan misalnya 1,5. Ini jadi ke 1,9 misalnya. 1,5 boleh lah. Dipaskan saja ya, dipas-paskan Bapak Ibu. Oke, 1,5. Kemudian klik OK. Nah, lihat ternyata masih juga. Silahkan diotak-atik di Pack Setup. Itu yang pertama. Tapi setelah di Pack Setup ini Bapak Ibu tidak beres-beres juga ya, tidak beres-beres juga, maka lakukan langkah yang kedua, yaitu melakukan proses editing area cetak. Caranya kita close dulu. Nah, Bapak Ibu di sini ada menu, di sini menu minimize. Ini ada buka rapot ya, ini minimize, ini buka rapot. Yang pertama Bapak Ibu kita minimize dulu untuk membuka rapotnya. Kita klik minimize, kemudian kita klik buka rapot. Nah, di sini Bapak Ibu sudah dibuka area cetaknya ya. Ini area cetak rapot. Nah, di sini Bapak Ibu saya sampaikan yang pertama, Bapak Ibu boleh membesarkan atau mengecilkan huruf ya. Jadi hurufnya boleh dikecilkan, mau diganti hurufnya boleh. Yang penting Bapak Ibu tidak boleh menambah. Tidak boleh menambah baris atau kolom ya. Sekali lagi tidak boleh menambah baris dan kolom, dan tidak boleh merubah-rubah yang sudah ditentukan. Yang Bapak Ibu boleh menentukan. Yang lakukan adalah satu, saya sampaikan tadi, boleh membesarkan atau mengecilkan huruf, merubah jenis hurufnya ya. Dan Bapak Ibu boleh ataupun memang harus ya memperbaiki area cetak yang terpotong. Bapak Ibu di sini kita lihat ya. Kenapa tadi naik ke atas? Karena di sini ternyata dia melebihi garis. Jadi garis ini adalah garis area cetak. Nah, supaya rapi, jangan sampai melebihi yang bawah, tidak boleh melebihi ke atas, yang atas tidak boleh melebihi ke bawah. Nah, oke ya. Ini untuk versi 1 lembar ya Bapak Ibu. Jadi 1 lembar. Sekarang kita atur page layoutnya. Misalnya kita untuk A, dan untuk left ininya kita rubah misalnya jadi 1 semua. Seperti ini. Nah, kita lihat Bapak Ibu di sini ada area garis ya, garis batas. Nah, garis batas ini yang atas tidak boleh nyampe garis luar ke bawah, yang bawah tidak boleh ke atas. Kita perbaiki, ini lembar pertama ya, lembar pertama. Nah, lembar pertama ternyata lebih ke sini melebihi batas, maka kita harus perbaiki. Diklik dan tarik. Kemudian jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan adalah di bagian garis. Untuk merapihkannya Bapak Ibu tidak boleh ada bagian yang melewati garis, baik ke bawah maupun ke atas. Untuk melihat hasilnya Bapak Ibu tinggal tekan di keyboard Ctrl P. Nah, kita akan lihat ini sudah oke ya. Kemudian kita next langkah berikutnya. Di sini lihat Bapak Ibu di lembar kedua. Di lembar kedua ini ada garis yang terlalu ke bawah ya. Nah, kenapa begini terjadi? Karena dia lewat garis. Kita perbaiki lagi. Nah, lihat di sini Bapak Ibu di lembar B, lembar kedua, dia terlalu mepet ya dengan garis. Kita tarik saja ke bawah.
Ya, kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, biar lewat garis sedikit lah ke bawah ya. Pokoknya jangan yang bawah tidak boleh ke atas, yang atas tidak boleh ke bawah melewati garis ini ya. Ini garis awannya. Nanti kalau misalnya ini ke atas, maka dia akan tercetak seperti tadi. Kita tarik lagi ke bawah. Nah, lihat Bapak Ibu, di sini ada garis yang tidak benar nih, tidak pas. Tinggal Bapak Ibu klik saja, rapihkan, tarik ke atas. Kemudian jangan sampai lewat garis ini. Kita lihat lagi ke bawah. Nah, di bawah di sini sudah oke ya, udah nggak terlalu mepet. Kita tarik ke bawah. Nah, apalagi yang salah? Yang salah adalah ini. Lihat Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita tarik. Oke, ini juga 3 tarik saja kalau memang kurang. Ya, seperti ini. Nah, berikutnya ini terlalu ini ya. Oke, kita lihat dulu Bapak Ibu hasilnya. Ctrl P. Kita lihat dulu. Oke. Oke. Nah, ini terpotong. Oke. Oke, kita bahas yang terpotong ya. Nah, di sini terpotong Bapak Ibu. Kenapa terpotong? Ya, karena area atas itu terlalu lebar ya. Kita bisa tarik garis ini ke atas. Nah, kita tarik lagi untuk yang ke atasnya. Oke, kita tarik lagi juga bisa ya. Oke, kita lihat dulu. 1, 2, dan 3. Oke, kita tarik lagi. Kalau misalnya garis ini kurang ini kita tarik dulu ke atas ya. Pokoknya Bapak Ibu ini bisa diklik, nanti dirapihkan saja. Oke, kita tarik lagi ke sini. Oke, kita tarik. Nih, oke ya. Nah, ini oke, 1, 2, 1, 2, ini 3. Kalau misalnya kurang atas, ini bisa Bapak Ibu kecilkan saja. Ya, dikecilkan atau di hide boleh. Ya, kita kecilkan. Yang penting Bapak Ibu jangan dihapus ya. Jangan dihapus, jangan ditambahkan. Dikecilin aja. Oke, seperti ini. Kita rapihkan lagi, kita tarik ke atas. Dan untuk settingan ini Bapak Ibu, untuk merapikan ini cukup 1 kali saja. Jadi kalau udah beres, udah jadi, tinggal Bapak Ibu klik simpan saja ya, tinggal diklik simpan. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ini kan ke atas nih, ini garisnya di bawah, kita tarik. Oke, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba lihat Ctrl P. Nah, ini Ctrl P, oh ada yang ke atas. Kita cek lagi ya. Jadi harus sering-sering cek. Nah, ini ke atas nih, kita tarik saja ke bawah. Set. Oke, ke terlalu bawah ya. Oke, tarik saja ke bawah. Nah, kita tarik ke bawah. Udah ya, cukuplah segini. Oke, cukup. Nah, kemudian kita tarik lagi ke bawah seperti ini. Nah, kemudian kita lihat ke bawahnya lagi. Kita rapihkan. Pokoknya merapikan ini hanya cukup sekali Bapak Ibu ya. Kalau sudah beres, tinggal melanjutkan yang lain ya, artinya mencetak gitu ya. Oke, tarik. Oke, sudah. Sekarang kita coba Ctrl P lagi. Oke, bisa ya Bapak Ibu tuh. Sudah oke. Tinggal kalau mau tambah batas kanan kiri atas silahkan. Oke ya, 6. Oh iya, ada satu lagi. Kita tarik. Oh, ini kurang bawah. Kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Kita Ctrl P lagi. Oke ya. Oke, seperti ini Bapak Ibu hasilnya. Oke. Maka Bapak Ibu, dari bahasan ini saya simpulkan yang pertama Bapak Ibu ya. Kalau seandainya mencetak dan tidak rapi, artinya bisa naik ke atas ke bawah, maka Bapak Ibu lakukan proses back setup seperti tadi. Yang kedua, langsung bisa menggunakan penyetingan ataupun tata letak secara manual tadi. Patokannya Bapak Ibu jangan melebihi garis ini. Ya, yang atas ini kan lembar pertama, ini kan lembar kedua. Jangan sampai melebihi batas. Ini batas otomatis area cetak. Kalau atas ini naik ke bawah, dari atas ke bawah seperti ini melalui garis, dia akan tercetak di bawahnya. Nah, seperti ini akan terpotong. Kenapa? Karena dia melewati garis. Jangan sampai melewati garis. Kita rapikan seperti ini. Ya, kemudian yang bawah juga sama, tidak boleh ke atas tidak boleh ke bawah. Oke ya, paham ya Bapak Ibu? Jadi sekali lagi, patokannya kalau mau ngedit di sini jangan melebihi garis yang sudah ada, karena ini garis area cetak.
Nah, di area ini Bapak Ibu tidak boleh menambahkan baris ataupun baris atau kolom. Yang boleh Bapak Ibu lakukan, boleh memperbesar hurufnya, misalnya jadi 12. Boleh mengganti jenis hurufnya, misalnya jadi apa ya? Honey misalnya. Ya, seperti itu boleh. Kemudian yang Bapak Ibu boleh juga mengedit, misalnya untuk ini mau dibuang, boleh, silahkan. Misalnya mau diganti dengan warna lain, boleh ya. Kemudian mau ganti ini nih warnanya jadi warna hijau, boleh, silahkan ya. Untuk standar-standar ini boleh, tapi Bapak Ibu tidak boleh menghapus-hapus ini ya, tidak boleh menghapus-hapus ini, menambahkan atau apa yang lain. Pokoknya Bapak Ibu hanya merapihkan saja. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan lagi ya, kalau memang belum jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.